Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sekarang silakan buka buku pena kalian halaman 105. Kita akan belajar di subtema yang kedua dengan judul Bermain di Rumah Teman. Pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Di situ ada bahasa Indonesia tentang menyebutkan kembali isi teks dan tentang benda padat. Ada SBDP tentang gerak tari. Kemudian akan dibahas matematika tentang perkalian, dan yang terakhir PPKN tentang peraturan di rumah teman. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga walaupun belajarnya dalam jarak jauh, Allah selalu memberikan kita pemahaman yang luas. Amin. Kita mulai ya. Menyebutkan kembali isi teks pendek. Di sini ada teks yang berjudul Bermain di Rumah Maria. Kita baca sama-sama ya. Rumah Komang dan Maria berdekatan. Komang senang bermain di rumah Maria. Sebelum pergi bermain, Komang tidak lupa meminta izin kepada orang tua. Di rumah Maria ada banyak mainan. Ada boneka, plastisin, dan peralatan masak-masakan. Komang menggunakan mainan milik Maria dengan baik. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Maria. Mereka bermain dengan gembira. Selesai bermain, Komang dan Maria merapikannya kembali. Itu ya teksnya. Sekarang nomor 2, diskusikan pertanyaan berikut. Nah, sama-sama ya kita diskusikan. 2 yang A. Siapa yang bermain di rumah Maria? Siapa? Ya, Komang. Siapkan pensil kalian ya. Kita tulis jawabannya sama-sama. Komang. Kalian tulis di sini. Yang B. Bagaimana sikap Komang di rumah Maria? Bagaimana? Iya, baik ya sikapnya. Kalian tulis di sini baik. Yang C, apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Apa yang dilakukan mereka? Ya, merapikannya kembali. Demikian juga kalian ya, selesai bermain, rapikan kembali mainannya. Lanjut, yang ketiga, sebutkan isi teks di atas sesuai hasil diskusi kalian. Ya, kita diskusi sama-sama ini. Tadi teksnya tentang apa? Ya, tentang bermain di rumah Maria. Nah, saat bermain di rumah teman harus bersikap baik dan jangan lupa merapikan mainannya kembali. Dan ucapkan terima kasih kepada pemilik rumah tersebut. Ya, baik. Selanjutnya kita ke SBDP, gerak tari. Melakukan gerakan kepala dan tangan. Setiap hari kita melakukan gerakan, misalnya gerakan saat bermain layang-layang. Saat bermain layang-layang, kita melakukan 2 gerakan, yaitu gerakan kepala dan tangan. Perhatikan gambar di samping. Nah, kalian lihat di sini ada gambar seorang anak sedang bermain layang-layang. Nah, lanjut ya. Gerakan kepala berupa menengadah ke atas. Saat kalian bermain layang-layang, kepala kalian tengadahkan ke atas, ya, melihat ke atas. Lalu gerakan tangan berupa menarik dan mengulur benang. Jadi tangan kalian tuh menarik dan mengulur benang layangan. Nah, di sini ada gerakan yang dilakukan oleh kepala dan
ada gerakan tangan. Kita saksikan ya bagaimana cara melakukan gerakan kepala dan gerakan tangan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempraktekkan gerakan menengok ke kanan dan ke kiri yang dilakukan oleh kepala dan gerakan yang dilakukan oleh tangan. Siap ya? Gerakan tengok ke kanan. Ya, gerakan tengok ke kiri. Ya, ke kanan, ke kiri. Baik. Oke, selanjutnya gerakan patah kanan. Ya, kemudian gerakan patah kiri. Ya, patah kanan. Ya, ini dilakukan dengan kepala. Sekarang yang dilakukan dengan tangan, gerakan tangan. Ayo, gerakan mengayunkan tangan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, itulah gerakan yang dilakukan dengan tangan. Nah, gerakan-gerakan tersebut bisa dijadikan tarian ya, gerakan menengok yang dilakukan oleh kepala dan gerakan yang dilakukan oleh tangan. Silakan praktekkan di rumah. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke matematika, menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan benda. Kalian tentu sudah tahu ya apa itu perkalian. Ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Di sini kita akan menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan yang sudah diberikan. Perhatikan contoh berikut. Ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, dari penjumlahan ini kita akan mengubah ke perkalian. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dibahas ya, caranya kita perhatikan angka yang berulang-ulang. Penjumlahan yang berulang-ulang itu angka berapa? Ya, angka 6. Berapa banyak pengulangannya? Berapa kali pengulangannya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali pengulangan. Maka bentuk 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, bentuk perkaliannya adalah 4 kali 6. Maka jumlahnya adalah, nah kalian bisa hitung dari penjumlahan ini. 6 tambah 6, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 6 sama dengan 24. Maka perkalian 4 kali 6 pun hasilnya 24. Contoh selanjutnya, ada penjumlahan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, ini berulang-ulang ya penjumlahannya. Lalu penjumlahan ini kita mau ubah ke dalam bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya, kita lihat angka berapa yang berulang-ulang ya, yang dijumlahkan berulang-ulang angka berapa? Ya, angka 5. Berapa kali pengulangannya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengulangan. Maka 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 jika dijadikan perkalian menjadi 6 kali 5. Hasilnya adalah 30. 30 didapat dari mana? Nah, didapat dari ini, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, ditambah 5, 20, ditambah 5, 25, ditambah 5 menjadi 30. Maka 6 kali 5 pun hasilnya 30. Selanjutnya yang B, menyelesaikan soal cerita tentang perkalian. Kalau di halaman sebelumnya itu sudah dalam bentuk penjumlahan ya, sudah dalam bentuk angka. Lalu kita ubah ke perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan soal perkalian tapi dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk menjawab soal cerita dalam bentuk perkalian ini kita harus memahami isi dari cerita tersebut. Perhatikan contohnya di sini. Ada 2 kelompok anak yang bermain di lapangan.
Setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Berapa jumlah anak yang bermain di lapangan? Sekarang yang sudah kita tahu ada 2 kelompok anak. Nah, ini ada 2 kelompok anak. Di sini dibuatkan 2 kelompok nih. 1, 2. Jadi diilustrasikan ya. 1, 2. Setiap kelompok terdiri atas 5 orang. Nah, setiap kelompok ini ada 5 orang. Kita buat 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita tuliskan angkanya di sini 5. Ya, di sini 5. Pertanyaannya, berapa jumlah anak yang bermain di lapangan? Nah, jumlah anak berarti kita jumlahkan ya, kita tambah. Kalau dalam bentuk penjumlahan bagaimana? Ya, 5 tambah 5. Seperti ini. 5 tambah 5. Ya, berapa 5 tambah 5? 10. Lalu kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka 5 tambah 5 sama dengan, ya, angka berapa yang diulang-ulang? Angka 5. Berapa kali pengulangannya? 1, 2. 2 kali, maka 2 kali 5 pun hasilnya 10. Jadi jumlah anak seluruhnya ada 10 orang ya. Mudah tidak? Sekarang Ibu berikan contoh lainnya. Silakan kalian baca nih. Di atas meja ada 3 piring. Setiap piring ada 2 kue. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, di sini kalian bisa mengilustrasikannya dengan gambar ya. Ada 3 piring. Kalian boleh mengilustrasikan seolah-olah kalian bentuk piring ya. 1, ada 3 ya. 2, 3. Mungkin ini akan lebih membantu ya untuk memahami soal cerita. Kemudian setiap piring ada 2 kue. Ya, setiap piring ada 2 kue. Kalian buat kue, seolah-olah ini kue. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, ini 2. Ini 2. Yang ini juga 2. Pertanyaannya, berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, jumlah. Kita jumlahkan ini. 2 tambah 2 ditambah 2. Berapa hasilnya? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Ada 6 kue. Nah, kalau kalimat penjumlahan ini kita jadikan perkalian, maka bentuknya adalah, iya betul, angka yang berulang-ulang itu angka 2. Berapa kali pengulangannya? 1, 2, 3. 3 kali pengulangannya. Maka 2 tambah 2 tambah 2 itu sama juga dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Maka kue seluruhnya ada 6. Mudah bukan? Baik, nanti silakan kalian kerjakan Bu Pena halaman 108, nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan sesuai contoh yang sudah diberikan. Selanjutnya ke pembelajaran yang kedua. Ayo berlatih. Ayo bacalah teks berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Di sini ada benda padat. Masih ingatkah kalian benda padat? Ya, benda padat itu bentuk dan ukurannya tetap tidak berubah. Nah, benda padat itu akan mengalami perubahan apabila dilakukan perlakuan tertentu. Misalkan contohnya pensil ya. Ini Ibu punya pensil. Pensil Ibu letakkan di atas meja, bentuknya seperti ini. Ya, Ibu letakkan di atas tangan Ibu, bentuknya masih sama seperti ini dan ukurannya juga masih sama. Tapi pensil ini akan berubah bentuk dan ukurannya sesuai perlakuan yang Ibu berikan ke pensil. Misalnya pensilnya Ibu patahkan. Nah, apa yang terjadi? Ya, ukurannya berubah ya, akan lebih pendek. Bentuknya juga mungkin tidak seperti ini lagi. Nah, itulah benda padat ya. Bentuk dan ukurannya tetap,
namun bisa berubah kalau dilakukan perlakuan tertentu terhadap benda tersebut. Sekarang di sini ada teks nih. Sama-sama kita baca ya. Benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Ya, jadi benda padat ada yang lunak. Nanti benda padat juga ada yang keras dan benda padat juga ada yang lentur. Nah, sekarang ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya apa? Contohnya lilin mainan dan tanah liat. Nah, coba kalian perhatikan. Ini ibu punya lilin nih, lilin mainan ya. Ya, di sini lilin ini benda padat. Kenapa? Karena ibu letakkan di atas meja, itu bentuknya seperti ini. Ya. Ibu letakkan di atas tangan ibu, bentuknya masih sama seperti ini. Namun dia akan berubah ini. Benda padat ini akan berubah bentuknya jika ibu lakukan perlakuan tertentu. Misalkan ibu tekan. Nah, perhatikan. Benda padat ini, yang lunak ini ibu tekan, ya, bentuknya berubah. Yang tadinya kotak, ini jadi memanjang seperti ini. Ya. Nah, ini contoh benda padat lunak. Jadi jika ditekan, bentuknya berubah, ya. Kalian bisa buat sesuai keinginan kalian. Kemudian ada lagi benda padat yang keras. Nah, ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya apa? Batu, kayu, dan kaca. Ya, batu. Kalian tekan sekeras apapun, itu bentuknya tetap seperti ini. Atau contohnya pensil. Ini juga terbuat dari kayu ya. Ibu tekan ini pensilnya ya. Nah, ini bersifat keras, bentuknya selalu tetap kecuali ibu patahkan tadi ya. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Nah, benda padat yang bersifat lentur itu contohnya karet gelang ya. Kalau kalian punya karet, itu dia jika ditarik akan berubah ya. Kalian punya karet, kalian tarik karetnya. Nah, berubah jadi memanjang. Kemudian dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, itulah benda padat yang bersifat lentur, yaitu karet gelang. Jadi benda padat itu ternyata ciri-ciri masing-masingnya berbeda-beda ya. Ada benda padat yang lunak, ada benda padat yang keras, ada benda padat yang bersifat lentur. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Bagaimanakah sifat benda padat? Nah, sifat benda padat berdasarkan teks di sini sifatnya bagaimana? Berbeda ya. Ya, ada yang lunak, ada yang keras, dan ada yang lentur. Pertanyaannya, apakah semua benda padat mempunyai ciri-ciri yang sama? Ya, tidak sama ya? Tidak. Jawabannya tidak, karena berbeda-beda. Benda padat yang lunak bisa berubah kalau ditekan, ya. Dan nomor 3, bagaimana ciri benda padat yang lunak, yang keras, dan lentur? Nah, silakan kalian tulis ini jawabannya langsung di buku pena kalian ya. Ciri-ciri benda padat yang lunak tadi. Iya, jika ditekan bentuknya berubah. Kalau benda padat yang keras, meskipun ditekan bentuknya tetap. Kemudian benda padat yang lentur, jika ditarik atau ditekan akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula. Nomor 4. Tuliskan masing-masing 2 contoh benda padat yang lunak, keras, dan lentur. Nah, tadi disebutkan ya, benda padat yang lunak contohnya ya plastisin atau lilin mainan dan tanah liat. Benda padat yang keras tadi contohnya batu, kayu, dan kaca. Benda padat yang lentur contohnya karet ya, karet gelang. Nah, itulah tentang benda padat. Mudah-mudahan kalian lebih memahaminya ya.
Selanjutnya ke PPKN, menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Nah, kalian pasti pernah ya bermain di rumah teman. Bermain di rumah teman itu ada peraturannya ya. Apa saja peraturannya? Berikut contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. 1. Meminta izin sebelum meminjam mainan. 2. Tidak curang saat bermain. Dan yang ketiga, merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Nah, mungkin ada lagi ya peraturan lainnya yang berlaku saat kita bermain di rumah teman. Salah satunya ada juga pamit kepada yang punya rumah atau pamit ke orang tua teman untuk pulang ya saat kita mau pulang ya, berpamitan. Nah, sekarang ayo berlatih. Ayo kerjakan tugas berikut. Di sini ada tabel. Yang tabel pertama itu nomor, yang kedua itu ada tabel sikap. Ya, di sini ada sesuai atau tidak sesuai. Perintahnya adalah manakah sikap yang sesuai peraturan dan tidak sesuai peraturan. Kalau sikap tersebut sesuai dengan peraturan, kalian tulis di sini sesuai. Tapi kalau sikap tersebut tidak sesuai dengan peraturan, kalian tulis di sini tidak sesuai. Ya. Nomor 1 ada masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam. Sesuai tidak? Ya, tidak sesuai ya. Kalian tulis di sini tidak sesuai. Ya. Kemudian nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silakan kalian isi masing-masing ya, sesuai atau tidak sesuai. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.